Beyond Time, bab 1166-1167. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam ini, rahasia surgawi menyebabkan langit dan bumi berubah warna, angin bertiup lebih kencang, disertai gemuruh guntur, dengan kilatan petir sesekali menyambar langit malam. Dentuman dahsyat menggema di langit, mendarat di istana abadi, berdengung di telinga para kultivator, dan menusuk dalam-dalam ke jantung Gongsun Kingmu di dalam istana hukuman petir. Di dalam aula besar tempat dia berdiri, saat kilat menerangi sekitarnya, sosok raja sejati keempat muncul dari kehampaan. Saat dia muncul, niat membunuhnya begitu dahsyat dan dingin sehingga membekukan seluruh aula, menjerumuskannya ke dalam musim dingin yang pahit. Kepingan salju melayang di udara, sementara kristal es terbentuk di dalam tubuh Gongsun Kingmu, seolah-olah akan menembus setiap bagian daging dan darahnya, berniat menghancurkan kesadarannya. Pergi atau tetap tinggal, apakah kamu akan memilih untuk sepenuhnya menentangku, atau meletakkan senjata dan berdamai? Kamu sudah mencapai tujuanmu, jadi apa yang akan kamu pilih? Raja sejati keempat berbicara dengan tenang. Setiap kata yang diucapkannya berubah menjadi bilah sedingin es, syarat dengan bobot ketertiban, muncul di sekeliling Gongsun Kingmu dari segala arah. Rantai-rantai es bergemuruh di aula, berputar-putar membentuk susunan misterius, memancarkan kekuatan yang megah dan mengesankan. Gongsun Kingmu perlahan mengangkat kepalanya, menatap sosok di hadapannya. Perlahan, senyum jahat terukir di wajahnya. Pasti saingan lamaku, Zhou Zhengli, yang memberitahumu sesuatu, kan, Tuan? Dia selalu paling mengerti saya. Sejujurnya, sejak saya meninggalkan Junior Aurora Hall, saya telah menunggu kedatanganmu. Mengenai pilihan saya, Gongsun Kingmu mengangkat tangan kanannya dan sebuah token giok muncul di tangannya. Itulah identitas si cantik rubah, yaitu gaun giok. Saat ia mengeluarkannya, kilatan gelap muncul di mata Gongsun Kingmu saat ia mengepalkan tangan kanannya. Dengan suara retakan, token giok itu langsung hancur berkeping-keping. Melalui penyelidikan, telah ditemukan bahwa Qiu Lingshan menyimpan niat jahat, memasuki istana abadi dengan motif yang licik. Orang tua ini gagal menyadarinya dan bersedia menghukum dirinya sendiri sebagai permintaan maaf. Adapun identitasnya, dengan ini saya cabut. Mulai sekarang, hidup dan matinya adalah hak Anda untuk memutuskan, Raja Sejati. Qiu Lingshan adalah nama asli si cantik rubah di ruang waktu ini. Saat token giok itu hancur, identitasnya pun ikut terungkap. Ini adalah Dao Gongsun Kingmu. Kata pengkhianatan tidak hanya dapat mengkhianati istana tetapi juga mengkhianati sekutu. Baginya, mengkhianati siapapun sama saja. Dalam permainan ruang waktu ini, semua orang bersekongkol. Si cantik rubah bersekongkol melawannya dan dia juga bersekongkol melawan si cantik rubah. Saat dia diberi identitas dan menjadi sekutu, dia memiliki dasar untuk berkhianat. Memang benar seperti yang dia katakan. Dia sedang menunggu kedatangan Raja Sejati keempat. Sesaat kemudian, hawa dingin di aula menghilang, pedang es lenyap, dan rantai besi kembali. Raja Sejati keempat berbalik dan berjalan keluar. Tujuannya telah tercapai. Namun, begitu ia melangkah keluar dari aula utama, Gongsun Kingmu tiba-tiba berbicara. Tuanku, Zhou Zhengli dan saya telah bertempur selama bertahun-tahun. Dia mengenal saya dengan baik, dan saya pun mengenalnya dengan baik. Jadi, saya harus memperingatkan Anda, pria ini tidak sederhana. Dia melakukan kebaikan besar dengan cara yang jahat, dan kejahatan besar dengan cara yang baik. Di samping gerbang aula, Raja Sejati keempat tetap acuh tak acuh, berbicara dengan tenang. Bintang-bintang itu bersinar di atas banyak sekali orang, siapa yang tidak akan tumbuh menjadi sosok yang tangguh di dunia luar. Jadi, saya melihat orang dari luarnya, bukan hatinya. Selama aku tetap menjadi yang terkuat, tidak masalah apa niat hati mereka. Jika mereka patuh, itu sudah cukup. Jika tidak, aku akan menghancurkan mereka. Dengan itu, langkah kaki Raja Sejati keempat mendarat dan sosoknya melesat dengan kilat di langit, menghilang tanpa jejak. Di aula utama, Gongsun Kingmu tersenyum. Tampaknya perjalanan ke alam keempat telah memberikan cincin bintang ini,
yang sebelumnya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar di Medan Bintang Timur, pemahaman mendalam tentang sifat sejati dan tantangan yang ditimbulkan oleh bintang-bintang lain. Oleh karena itu, karena kesombongannya, bahkan dalam kata-katanya, dia sekarang menambahkan kualifikasi, selama saya tetap menjadi yang terkuat. Menarik, sungguh menarik. Gongsun Kingmu tertawa. Tawanya menjadi semakin menyeramkan dan bahkan mengandung sedikit kegilaan. Namun, yang aneh adalah tawa itu bukan berasal dari mulutnya, melainkan dari pedang patah yang tersembunyi di dalam kesadarannya. Keduanya adalah orang gila, diliputi delusi, mengira mereka telah mengetahui sesuatu yang sebenarnya, dan percaya mereka dapat memanfaatkan saya untuk keuntungan mereka. Namun, mereka tetap tidak menyadari alasan sebenarnya mengapa bintang mereka bersinar di gugusan bintang timur. Mereka tidak lebih dari sekadar bekal masa depan untuk jalan keteraturan yang saya tempuh. Raja sejati keempat memiliki ekspresi tenang saat ia muncul di depan halaman di luar Istana Hukuman Petir. Pelataran ini ditata oleh Istana Hukuman Petir untuk para muridnya. Di tengah hiruk-pikuk peristiwa sepanjang hari, dengan Putri Nine Sores mengambil tempatnya di Junior Aurora Hall, si cantik seperti rubah adalah yang pertama diusir dan tinggal di sini. Saat Raja sejati keempat muncul, pintu kediaman di dalam halaman terbuka. Si cantik rubah bersandar di kusen pintu, mengenakan ekspresi lesu seperti biasanya sambil menatap Raja sejati. Tuanku yang terkasih, seperti yang diduga, tidak dapat diandalkan. Identitas yang diberikan kepadaku hancur dengan mudah, mengkhianatiku sepenuhnya. Jadi, apakah Raja sejati datang ke sini untuk membunuhku atau mengusirku sekarang? Dia terkekeh pelan. Sang Raja sejati sungguh memiliki metode yang mengesankan. Omong-omong, tanpa identitas, aku sekarang menjadi orang yang tidak dibutuhkan di istana abadi ini. Sekalipun aku terbunuh, itu tidak akan menimbulkan riak apapun, karena dalam bab sejarah ini, aku memang tidak ditakdirkan untuk tetap berada di istana ini. Kalau begitu, Raja sejati, bertindaklah. Aku sudah menyelesaikan tujuanku. Biarlah jika aku pergi. Si cantik rubah itu tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Raja sejati. Namun, Raja sejati keempat tidak menyerang. Ekspresinya tenang saat ia melangkah maju dan berbicara dengan tenang. Kau benar, tapi karena kau sudah mencapai tujuanmu, kenapa kau tidak pergi lebih awal? Kurasa kau punya motif lain. Raja sejati keempat mengambil langkah maju lainnya. Selain itu, Anda mungkin menyadari bahwa Anda tidak bisa pergi. Begitu dia selesai berbicara, Raja sejati keempat telah melangkah ke halaman dan berhenti 20 kaki di depan si rubah cantik itu. Si cantik rubah tersenyum, ekspresinya tenang, tetapi perasaan bahaya tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ia memang menyadari bahwa sejak saat Raja sejati keempat mengungkapkan semuanya hari ini, kesadarannya dan tubuhnya telah terikat tak terpisahkan. Ia tidak mampu memisahkan diri darinya atau meninggalkannya sesuka hati. Rasanya seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat telah menyelimutinya, mencegahnya untuk memilih meninggalkan dunia ini sesuka hatinya. Namun, dengan sifatnya yang licik, bagaimana mungkin dia menunjukkannya hanya karena beberapa kata dari pihak lain? Dia hendak berbicara. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Raja sejati keempat berkata dengan lembut. Apakah aku benar, dewa yang tak dikenal? Kalimat terakhir ini bagaikan guntur yang menggelegar. Jantung si rubah cantik berdebar kencang. Sebelumnya, ketika dia bertukar gerakan dengan pihak lain, dia dengan hati-hati menyembunyikan poin ini, dan menurut semua ukuran, dia yakin telah melakukannya dengan baik. Lagi pula, dia sudah setengah langkah menuju platform ilahi dan memiliki teknik rahasianya sendiri. Terlebih lagi, setelah memverifikasi apa yang terjadi kemudian, pihak lain memang tampaknya tidak menyadarinya. Tapi sekarang, jika itu orang lain, tentu mereka tidak akan menyadarinya. Tapi apakah kau benar-benar tahu mengapa menara cincin bintang timur memiliki nama cincin bintang? Kau tidak benar-benar percaya bahwa setelah beradu pedang denganku, aku tidak akan mampu mendeteksi aura ilahi yang selama ini kau coba sembunyikan mati-matian, kan? Raja sejati keempat berbicara dengan tenang. Aku tidak mengatakannya tadi karena aku ingin melihat apakah ada orang lain di belakangmu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah token perak tiba-tiba muncul. Pada token ini tertera nama Qiu Lingshan. Ini adalah token pembakar dewa.
Token ini dibuat khusus untuk menyegel para dewa di cincin bintang kelima sejak zaman kuno. Tentu saja, token ini ada di Istana Abadi. Di bawah pengaruh token ini, jika kesadaranmu ingin pergi, kau akan membutuhkan izinku. Raja sejati keempat menjentikkan token itu dengan ringan. Seketika itu juga, kekuatan penyegelan yang secara khusus ditujukan kepada para dewa meletus dan mendarat di sini, menyebabkan tubuh si cantik rubah itu bergetar dan napasnya menjadi terburu-buru. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Mari kita lihat apakah ada orang di belakangmu dan apakah mereka akan datang menyelamatkanmu malam ini. Jika tidak ada yang muncul sampai subuh, mari kita lihat apakah saya bisa menggunakan token ini di bagian utama Anda. Jadi, Anda bisa mulai mengirimkan suara Anda ke dunia luar untuk meminta bantuan sekarang. Raja sejati keempat tersenyum dan duduk bersila, menunggu fajar. Di sampingnya, tubuh si cantik rubah itu bergetar lebih hebat lagi. Kekuatan dewa pembakar menyebabkan matanya perlahan memerah saat dia melawan dengan segenap kekuatannya. Angin malam ini semakin kencang. Angin itu menerpa Istana Abadi dan berputar-putar di Aula Aurora Junior. Ia mengangkat rambut panjang Su King. Di tengah angin kencang, Su King melangkah maju. Banyak hal terjadi hari ini. Pertama, Raja sejati keempat mengungkapkan semuanya. Setelah itu, si cantik rubah dikeluarkan dari Aula Aurora Junior. Sebelum pergi, dia memberitahunya tentang kenyataan bahwa kesadarannya tiba-tiba tidak bisa pergi. Setelah itu, giliran Song Qi yang pergi untuk menghindari kecurigaan. Akhirnya, tibalah saat putri dari 9 pantai memasuki istana. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika ini adalah permainan catur, maka pihak lawan telah menempatkan beberapa bidak dan menjebak bidak utamanya, sehingga bidak tersebut tidak dapat membebaskan diri dan dibiarkan perlahan-lahan dimangsa. Dan gerakan ini akhirnya memungkinkan saya untuk melihat semuanya dengan jelas. Su King mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada area tempat tungku pedang berada. Setelah itu, dia menarik pandangannya kembali dan melihat ke arah tempat si cantik rubah berada. Adapun permainan catur ini, ada sebuah bagian di dalamnya, dan begitu ditempatkan, bagian itu dapat menghidupkan kembali segalanya. Sosok Su King langsung menghilang. Dia tidak meninggalkan Aula Aurora Junior, melainkan muncul di luar aula samping. Tempat itu juga merupakan aula tempat Putri 9 Pantai tinggal setelah memasuki istana ini. Begitu dia melangkah masuk, aura para penjaga berbaju zirah hitam dari Fairy Spirit Phoenix langsung berkumpul di sekeliling aula. Turun, Su King berbicara dengan tenang. Kekuatan Tuan Muda menyebar dengan kalimat ini, menekan segalanya. Hal ini menyebabkan aura-aura tersebut tidak punya pilihan selain mundur. Mereka hanya bisa membiarkan Su King melangkah maju dan membawa angin serta hujan ke dalam aula. Tatapan mereka kemudian bertemu. Saat mata mereka bertemu, jantung Spirit Phoenix bergetar tanpa alasan. Namun, ekspresinya tidak menunjukkan apapun saat dia berbicara. Apa, kau mau menanyaiku setelah aku menyingkirkan kecantikan rubahmu? Su King mengabaikannya dan berjalan ke jendela di aula. Dia memandang langit di luar dan berbicara setelah beberapa saat. Sebelum Song Qi pergi, dia mengatakan sesuatu. Dia berkata bahwa dia bermimpi. Dalam mimpi itu, kami akhirnya tidak berhasil dalam upacara pernikahan. Sebuah malapetaka datang, mengubah segalanya menjadi pertumpahan darah. Kata-kata sekeji itu, orang ini pantas mati. Roh Phoenix mencibir dingin. Ngomong-ngomong soal kata-kata jahat, aku ingat desas-desus beberapa waktu lalu. Konon banyak orang yang merupakan orang luar. Lalu, apakah kau salah satunya? Su King tidak menoleh. Punggungnya menghadap roh Phoenix saat dia berbicara dengan tenang. Kata-katamu hari ini sangat aneh. Jantung Spirit Phoenix berdebar kencang dan dia mengerutkan kening. Su King tersenyum tetapi dia tetap tidak menoleh. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya bagaikan guntur yang menghantam pikiran Spirit Phoenix. Aku tidak peduli apakah kau Yuan Shansu. Tujuanmu tidak lebih dari terlibat karma dengan tuan rumahku dan menjadi setengah penguasa Istana Abadi. Jadi, kamu ingin pernikahan ini sukses atau gagal? Saat Su King berbicara, dia berbalik. Matanya berbinar saat menatap mata Spirit Phoenix. Itu seperti kilat, menembus pikiran Spirit Phoenix dan melihat menembus segala sesuatu tentang dirinya. Kata-katanya bagaikan jutaan sambaran petir yang bergemuruh dan meledak.
Seluruh tubuh Spirit Phoenix bergetar saat dia tiba-tiba berdiri, secara naluriah mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang, dan napasnya langsung tercekat. Gelombang kesadaran yang dahsyat melanda dirinya, membuatnya membeku karena terkejut, menatap Su Qing seolah-olah ia melihat hantu. Gejolak di dalam tubuhnya telah mencapai batasnya. Kulit kepalanya sudah mati rasa. "Kau, siapakah kau?" Spirit Phoenix terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tuan muda di hadapannya ini akan menunjukkan semuanya dan bahkan memanggil nama aslinya. Semua ini membuat sesuatu menjadi sangat jelas. Dia adalah orang luar. Tuan muda itu sebenarnya adalah orang luar. Perasaan surrealis itu menyelimuti seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang. Hal ini mengguncang pemahamannya dan melampaui imajinasinya. Bahkan melampaui kekuatan Guntur. Namun, kebenaran ada tepat di depannya. Wajah Spirit Phoenix langsung pucat pasi dan pikirannya diliputi kekacauan yang tak tertandingi. Dia membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat Spirit Phoenix dengan ekspresi seperti itu, Su Qing acuh tak acuh. "Saya rasa Anda lebih menyukai upacara pernikahan yang sukses. Ini akan memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan Anda dengan lebih baik. Jadi, bekerja samalah denganku dan aku akan membuat pernikahanmu sukses. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, saya akan secara terbuka menolak pernikahan megah ini, sehingga mengubah sejarah dan menciptakan gelombang perubahan. Beritahu aku jawabanmu sebelum aku keluar dari aula ini." Setelah Su Qing selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk aula. Selangkah demi selangkah, dia semakin mendekat. Napas Spirit Phoenix tidak kunjung tenang. Dia menatap punggung Su Qing dan keterkejutan di hatinya masih sangat terasa. Saat Su Qing hendak keluar dari aula, Spirit Phoenix menghela napas panjang dengan ekspresi rumit. "Saya akan bekerja sama." Dia tidak bisa menolak. Hal ini karena pada akhirnya, semua tujuannya bergantung pada tuan muda tersebut. Sumbernya adalah serial The Young Lord. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, mustahil baginya untuk menjadi sekutu raja sejati keempat. Selama tuan muda itu mengatakan sesuatu, dia tidak punya pilihan selain patuh. Setelah mendengar jawaban Spirit Phoenix, Su Qing, yang berdiri di samping gerbang aula, tidak merasakan emosi apapun. Dia menegaskan bahwa setelah dia mengungkapkan identitasnya, pihak lain tidak punya pilihan sama sekali. Tujuan hidupnya menentukan pendiriannya. Oleh karena itu, dia berbicara dengan tenang. "Bagus sekali. Malam ini, aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Pergi dan lindungi si rubah cantik." Dengan itu, Su Qing melangkah keluar dari aula utama. Di tengah angin, dia menatap ke arah si cantik rubah dan bergumam dalam hati. "Kakak senior keempat, karena kau ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan, aku akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan bersamamu malam ini." Pada saat itu, angin kencang bertiup, menutupi langit. Itu berubah menjadi badai. Angin kencang menderu, menyapu istana abadi. Dalam kegelapan, di tengah guntur dan kilat, sosok Su Qing menerobos maju di tengah badai. Meskipun rahasia surgawi itu berantakan, hatinya tetap teguh. Meskipun langit berubah warna, semangatnya tetap teguh. Masalah malam ini hampir sepenuhnya jelas. Benda yang berubah dari Putri Sembilan Pantai adalah terompet yang menandai perubahan haluan Su Qing, namun setelah terompet ini berbunyi, dia masih membutuhkan tombak. Maka, sosoknya muncul di luar area pusat Istana Abadi, di pintu masuk gugusan aula yang mengelilingi Istana Aurora. Meskipun indera ilahi yang menakutkan mengawasinya, langkahnya tidak melambat sedikit pun. Dia langsung menyeberangi plaza, dan ketika akhirnya berhenti, dia berdiri di depan Istana Aurora itu sendiri. Angin dan hujan di sini bahkan lebih deras. Hujan turun deras dan berhamburan tertiup angin, menghanyutkan kekosongan dan lempengan batu kapur di tanah. Air terus memercik tanpa henti. Di tengah kilat dan guntur, Su Qing menundukkan kepala dan memberi hormat kepada istana. "Ayah, aku ada beberapa hal yang harus kulakukan malam ini. Saya ingin menggunakan kontrak pernikahan." Guntur bergemuruh, tetapi tidak mampu mematahkan suara Su Qing. Setelah periode pengamatan dan penilaian ini, dia sangat yakin bahwa permintaannya dapat dipenuhi. Hal ini karena kontrak pernikahan tersebut awalnya milik tuan muda. Meskipun awalnya ia ragu, setelah mengalaminya sendiri, ia tidak percaya bahwa, sebagai penguasa abadi,
Aurora, tidak akan tahu tentang apa yang terjadi di dalam Istana Abadi dan tentang orang-orang di luar. Meskipun periode sejarah ini hanyalah ruang waktu yang dicerminkan, keberadaan di ruang waktu ini memiliki tingkat yang sangat tinggi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena itu, Su Qing tidak percaya bahwa para tetua di Istana Abadi tidak akan merasakan anomali apapun. Namun, dari awal hingga akhir, mereka memilih untuk tetap diam. Mereka tidak ikut campur. Terlepas dari apakah itu perintah atau perubahannya, hal itu tidak membantu atau menghentikannya. Sampai batas tertentu, diam berarti persetujuan diam-diam. Mereka secara diam-diam membiarkan semua tindakan itu terjadi. Oleh karena itu, setelah menggabungkan pengamatan dan penilaiannya selama ini, Su Qing melakukan perjalanan ini malam ini. Pada saat itu, suaranya memasuki istana dan terdengar oleh sosok yang duduk bersila di aula. Sosok itu perlahan membuka matanya. Mata kirinya hitam pekat dan mata kanannya bersinar terang saat menatap keluar. Beberapa saat kemudian, angin dan hujan berhenti, guntur pun berhenti, dan semuanya membeku. Cahaya keemasan perlahan muncul dari bawah istana Aurora dan melayang di depan Su Qing. Itu adalah lempengan besi emas dengan tulisan, "Perjanjian Pernikahan," terukir di atasnya. Itu adalah perjanjian pernikahan antara Tuan Muda dan Peri Roh Phoenix. Bersamaan dengan perjanjian pernikahan itu, terdengar suara tenang dari Aurora Immortal Lord. Ada beberapa alasan mengapa saya tidak bisa membantu Anda dengan masalah yang ingin Anda selesaikan. Kamu bisa menanganinya sendiri. Setelah selesai, ingatlah untuk pulang lebih awal dan beristirahat. Su Qing menundukkan kepala dan setuju beberapa saat kemudian. Lalu dia mengambil kontrak pernikahan dan berbalik untuk pergi. Hujan deras telah berlalu dan badai akan segera datang. Badai malam ini semakin hebat saat Su Qing pergi. Ketika guntur bergemuruh untuk ketiga kalinya, sosok Su Qing telah muncul di luar akademi di Istana Abadi. Su Qing bukanlah orang asing di akademi tersebut berkat ingatan Tuan Muda. Dalam ingatannya, seluruh akademi terdiri dari bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu abadi, dengan atap yang dilapisi genteng biru. Lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh pepohonan abadi, menciptakan suasana yang tenang. Sesekali, terdapat jembatan-jembatan kecil dan aliran sungai yang menambah suasana damai. Namun kini, di tengah malam yang gelap dan badai, pemandangannya berbeda. Pohon-pohon bergoyang hebat, air yang mengalir tak terlihat, dan jembatan-jembatan kecil tampak buram karena hujan. Namun, bangunan-bangunan memancarkan cahaya lembut, seolah terisolasi dari dunia luar. Sambil menatap akademi itu, Su Qing melangkah maju. Dia berjalan memasuki kabut dan cahaya lembut. Semua batasan di sini tidak ada artinya baginya. Dengan statusnya sebagai Tuan Muda, hanya ada beberapa area di seluruh Istana Abadi yang tidak diizinkan untuk dimasukinya, tetapi akademi bukanlah salah satunya. Saat Su Qing melangkah maju, dia segera tiba di depan deretan rumah yang tertutup dan berhenti di rumah nomor 37. Deretan rumah ini diperuntukkan bagi siswa yang diasingkan dan berfungsi sebagai tempat refleksi bagi mereka yang dihukum oleh guru. Dengan demikian, tempat itu diresapi dengan keagungan Istana Abadi, sehingga mustahil untuk ditembus dengan kekuatan kasar. Dalam nomor 37, sesosok figur duduk bersila dan bermeditasi dalam kegelapan. Begitu Su Qing muncul, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian dia menoleh dan melihat keluar dengan ekspresi bingung. "Anda," hampir bersamaan dengan saat suaranya terdengar, kilat menyambar, seketika menerangi tanah dan menerangi kedua orang yang terpisah oleh pintu tersebut dengan intensitas yang berbeda-beda. Su Qing berada di luar pintu. Orang yang berada di dalam itu adalah Li, orang pilihan surga. Tuan Muda, Li, sang terpilih dari surga, berkedip dan memperlihatkan ekspresi pahit. Selama waktu ini, dia sangat cemas dan semakin membenci Raja Sejati keempat. Halangan dari pihak lain menyebabkan dia gagal mendekati Tuan Muda. Menurut rencana awalnya, mendekati Tuan Muda hanyalah langkah pertama. Di masa depan, dia perlu terus memperhatikan tindakan Tuan Muda dan melihat sejarah yang sebenarnya. Inilah arah dari peraturan yang dibuatnya. Peraturannya bagaikan kabut, dan kabut ini aneh. Ini bukan kabut dalam pengertian konvensional, melainkan berasal dari sejarah. Kabut sejarah adalah inti dari peraturan yang dibuatnya. Semakin jelas ia melihat sejarah, semakin ia mampu menghilangkan kabut.
Adapun kabut yang telah dihilangkan, akan diserap oleh ketetapannya dan menjadi hukumnya. Sayangnya, dia langsung dihalangi pada langkah pertama. Sekarang, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia terperangkap di sini dan menunggu periode waktu ini berakhir. Dia bisa saja pergi lebih awal, tetapi dia tidak mau. Oleh karena itu, ketika ia melihat sosok tuan muda, suaranya yang getir pun terdengar. Tuan muda, bukan berarti saya tidak ingin pergi ke Taman Seribu Binatang, tetapi saya telah dijebak dan dihukum untuk tinggal di sini, saya. Li pilihan surga. Su King dengan tenang menyela penjelasan pihak lain. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan kata-kata pihak lain. Kata-katanya bagaikan pedang tajam, menembus penghalang mental Li, orang pilihan surga. Sebelumnya, kau lebih suka menimbulkan gelombang di ruang waktu untuk mendekatiku, mencoba mengganggu jalur pengasinganmu yang telah ditentukan. Itu juga langkah pertama dari rencanamu, bukan? Aku tidak peduli siapa kamu atau apa motifmu. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu ingin berhasil? Apakah kamu ingin mengungkapkan jati dirimu? Suara tenang Su King seketika melampaui gemuruh kilat surgawi di dunia luar di telinga Li, orang pilihan surga, dan meledak di dalam pikirannya. Pupil matanya langsung menyempit dan kepahitan yang ia tunjukkan sebelumnya langsung lenyap sepenuhnya, berubah menjadi ketidakpercayaan. Siapa kamu? Li, sang terpilih dari surga, menarik napas dalam-dalam dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Dia menatap Su King dan bertanya dengan suara rendah. Su King tidak menjawab, sebaliknya, dia berbalik dan berjalan keluar. Bersamaan dengan itu, dia melambaikan tangannya dan pintu yang menutup jalur pelarian Li, orang pilihan surga, terbuka tanpa suara. Angin dan hujan menerjang masuk, diiringi suara Su King. Apapun tujuanmu di alam keempat, aku bisa membuatmu berhasil atau gagal. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Pergilah dan bunuh Raja Sejati keempat, lalu suruh dia mematahkan salah satu lenganmu secara pribadi. Su King pergi. Guntur bergemuruh. Di rumah 37, Li, sang terpilih dari surga, terdiam. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengangkat kepalanya. Gelombang di hatinya masih sangat kuat. Tuan muda itu ternyata orang luar. Jawaban ini mengejutkannya dan pada saat yang sama, ia merasakan rasa ketidakberdayaan yang kuat. Ancaman tersirat dalam kata-kata pihak lain, jika diucapkan oleh orang lain, hanyalah ancaman tanpa jaminan akan dilaksanakan. Namun, jika itu berasal dari Tuan Muda, aku hanya bisa mempercayainya. Li, sang terpilih dari surga, menarik napas dalam-dalam. Kilatan dingin terpancar di matanya saat ia melangkah keluar dari pintu yang terbuka. Ruang waktu berfluktuasi. Dalam sejarah, dia adalah seseorang yang seharusnya menjalani kehidupan pertapaan tertutup hingga musibah menimpa dan meninggal dalam keadaan pertapaan tertutup tersebut. Sekarang, dia menjadi pembantu Tuan Muda. Dia juga menjadi penjaga taman segala binatang buas. Dia tidak lagi mengasingkan diri, dan akan mencoba membunuh Raja Sejati keempat. Lengannya bahkan akan dipotong oleh Raja Sejati keempat. Gelombang seperti itu akan sepenuhnya mengubah arah sejarah karakter ini. Ini adalah lapisan gelombang pertama malam ini. Selanjutnya adalah Li Mengtu. Di malam yang gelap, di tengah angin dan hujan, sosok Su King bergerak maju dan meninggalkan akademi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar kediaman Zongqi. Pada saat yang sama, di luar istana hukuman petir, di halaman istana si cantik rubah. Seluruh tubuh si cantik rubah itu gemetar dan matanya merah padam. Penekanan dari jimat pembakar dewa memungkinkannya merasakan kekuatan mengerikan yang dipancarkan olehnya. Token ini adalah benda yang khusus digunakan dalam cincin bintang kelima untuk menekan para dewa. Benda ini mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Meskipun dia sangat dekat dengan platform ilahi, jiwanya masih gemetar di bawah token pembakar dewa ini. Dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan pembakaran dewa ini tampaknya benar-benar mampu memengaruhi tubuh utamanya. Di hadapannya, Raja Sejati keempat memasang ekspresi tenang sambil duduk bersila. Dia menatap dingin rubah cantik yang sedang meronta-ronta itu dan berbicara dengan tenang. Kita sudah hampir setengah jalan menuju akhir malam. Aku sangat penasaran, benarkah ada seseorang di belakangmu seperti yang kuduga? Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba berkilat saat dia menoleh dan melihat ke arah akademi. Keributan yang kacau di sana menarik perhatiannya.
Namun, pandangannya hanya tertuju ke sana sesaat sebelum ia mengalihkannya dan melihat ke gerbang halaman. Guntur bergemuruh di langit saat kereta putri dari 9 pantai tiba di tengah angin dan kilat. Peri roh Phoenix melangkah keluar dengan ekspresi muram. Begitu dia menampakkan diri, sebelum Raja Sejati keempat sempat berbicara, dia sudah mengambil inisiatif dan berbicara lebih dulu. Raja Sejati, mengapa kau memperlakukan kakak perempuanku seperti ini? Begitu dia selesai berbicara, para penjaga berbaju zirah hitam di belakangnya sudah melangkah masuk ke halaman, mengepung sekitarnya. Kilatan aneh muncul di mata Raja Sejati keempat, dan emosi yang tak terduga muncul di hatinya. Aku sangat terkejut bahwa itu kamu. Mata spirit Phoenix dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbicara dengan tegas. Si cantik rubah adalah murid guruku dan juga kakak perempuanku. Karena dia mengetahui masalah ini, tentu saja aku harus datang. Kapan identitas ini diputuskan? Raja Sejati keempat berbicara perlahan. Dia telah menggunakan pengkhianatan si Elingzi untuk menghancurkan identitas si cantik rubah. Namun, sekarang, dia diberi identitas baru oleh Spirit Phoenix. Keputusan itu sudah diambil sejak lama. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada ayah saya. Lagi pula, jika saya mengatakan itu benar, maka itu benar. Spirit Phoenix melangkah maju dan tiba di depan si cantik rubah. Dengan lambaian tangannya, dia membantu menggeser sedikit kekuatan God Searing Token. Si cantik rubah itu menghela napas lega dan terkekeh. Aku hampir berpikir dewa tidak akan menyelamatkanku. Spirit Phoenix berdiri dengan angkuh, mengabaikannya. Melihat semuanya, Raja Sejati keempat terdiam. Pada akhirnya, dia tersenyum dan menatap roh Phoenix dengan penuh arti. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menyelamatkannya. Namun, kemunculanmu akhirnya memungkinkan aku untuk melihat teka-teki di balik masalah ini dengan jelas. Entah kau dalang yang kutunggu-tunggu, atau jika bukan, aku bisa menebak siapa dalang sebenarnya. Tak terduga, sungguh tak terduga. Identitas yang seharusnya tidak bisa diperoleh justru berhasil diperoleh. Raja Sejati keempat perlahan berdiri dan bergumam dengan suara serak sambil menatap kosong.